Ya, Shalom. Ketemu lagi bersama saya dalam pengajaran. Kali ini saya menyampaikan tentang mengapa kita harus belajar teologi. Apakah teologi itu sesungguhnya? Sebenarnya terminologi teologi dari kata Yunani theos dan logos. Theos Allah, logos berarti ilmu ataupun bisa disebut sebagai ajaran, doktrin, bahkan juga logos diartikan sebagai firman. Maka teologi secara etimologi adalah belajar tentang Allah, pelajaran tentang Allah. Tetapi dalam memahami tentang Allah, lebih tepat saya menyatakan berteologi berarti belajar dari Allah, karena Allah sendiri yang menjadi subjek, menjadi sumber dari teologi. Di dalam kekristenan, doktrin tentang Allah merupakan pengajaran yang sangat-sangat penting yang memang disampaikan atau dinyatakan oleh Alkitab berkaitan dengan pribadi Allah, tapi juga berkaitan dengan karyanya baik di dalam mencipta, di dalam memelihara, di dalam menebus, bahkan di dalam menyertai seluruh ciptaan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar teologi? Kita belajar teologi tentu ada dasar, ada alasan. Pertama-tama karena kita memiliki sebuah kepercayaan Allah itu ada, Allah itu memiliki eksistensi. Karena itu kita mau belajar mengenal Dia secara lebih dalam, bahwa belajar teologi bukan hanya dalam pemahaman tentang ide atau kuasa, tetapi Dia adalah pribadi yang hidup, yang memang dapat dikenal. Tapi bagaimana Dia dapat dikenali? Tentu karena Dia yang memperkenalkan dirinya. Belajar teologi sangat penting. Kenapa? Karena merupakan dasar ibadah, dasar dari penyembahan, bahkan dasar pelayanan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita perlu belajar teologi sebenarnya tanpa terkecuali, bukan hanya mahasiswa STT, bukan hanya yang mau menjadi dosen atau menjadi pendeta maka belajar teologi, tapi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan perlu belajar teologi. Karena di dalam dunia sekarang ini, ya, kita akan menghadapi berbagai macam pengajaran yang bisa juga menyesatkan. Maka belajar teologi perlu untuk kita dapat menghadapi segala pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat itu bisa dihadapi apabila kita belajar teologi secara maksimal. Belajar teologi penting karena itu merupakan dasar pembelaan iman kita. Kita tidak membela Tuhan, tapi kita perlu mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai, ya. Seperti kata firman Tuhan, kita harus tahu kepada siapa kita percaya, dan karena itu kita perlu belajar lebih sungguh-sungguh. Belajar teologi juga menjadi penting, merupakan dasar ketika kita memberitakan Injil. Karena di dalam pemberitaan Injil tentu kita diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan, maka kita perlu memahami teologi dengan komprehensif, belajar teologi dengan baik, sehingga kita dapat memberikan penjelasan juga yang lebih baik. Tapi kita juga perlu belajar teologi, karena itu merupakan dasar kekuatan kita menghadapi segala tantangan kehidupan. Memahami teologi dengan baik, dengan benar, maka kita akan memperoleh keteguhan iman juga, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi, berbagai tantangan di dalam kehidupan. Nah, karena itu, saudara-saudara, ada syarat yang sangat penting diperhatikan ketika kita mau belajar teologi, yaitu kita harus memiliki sebuah kepastian, ya, keselamatan, ya, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki dasar yang benar, bahwa kita harus memiliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
Sebab kita tidak mungkin dapat berteologi, apalagi mengenal Allah tanpa iman kepada Yesus Kristus. Kita harus memiliki ketekunan juga, bahkan memiliki ketaatan kepada firman. Saudara, mungkin pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita mengenal Allah? Untuk apa kita memiliki pengenalan akan Allah? Pertama, pengenalan akan Allah itu penting. Karena melalui pengenalan akan Allah, kita akan memasuki kehidupan yang kekal. Yesus mengindikasikan hal ini ketika ia berdoa, ketika dia memohon ya di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, di sini jelas ya, bahwa pengenalan akan Allah itu menjadi sangat penting. Karena pengenalan akan Allah itulah yang membawa kita kepada sebuah kepastian kehidupan yang kekal. Lalu yang kedua, pengenalan akan Allah itu penting karena dengan mengenal Allah, kita dapat mengenali diri kita sendiri. Ya, tidak bisa dibalik. Kita tidak mungkin memulai dari diri kita. Kita berusaha mengenali manusia, mengenali diri kita sedetail mungkin. Itu belum tentu atau tidak menjamin bahwa kita akan mengenal Allah yang benar. Tapi sebaliknya, seperti Yesaya ya, ketika dia melihat Allah, lalu ia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 kita bisa melihat itu. Jadi bagaimana dia bisa mengenali dirinya, bahwa dia adalah seorang yang najis bibir, seorang yang berdosa, dimulai dari pengenalan akan Allah. Atau seperti Petrus ketika kita membaca dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Ketika dia sudah mengenal siapa Yesus, mengenal Tuhan dari dekat secara pribadi, akhirnya dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jadi pengenalan akan Allah itu penting, karena dengan mengenal Allah, akhirnya kita mampu mengenali diri kita secara baik. Ketiga, pengenalan akan Allah juga memberi kita pengenalan akan dunia ini. Bahwa sekali lagi, pengenalan akan Allah akan menuntun kita untuk bisa melihat ciptaan yang lain secara benar. Kita bisa melihat kebaikan maupun hal-hal yang lain yang kita lihat di dalam ciptaan ini. Bagaimana Tuhan menciptakan dan apa tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu terlihat jelas. Kita mengetahui jelas ketika kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Yang keempat, bahwa pengenalan akan Allah itu penting. Karena dengan mengenal Allah, maka kita juga dipimpin memiliki kehidupan pribadi yang benar. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Seperti Yeremia menulis, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang memang memiliki segala kebenaran. Nah, sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan ya. Saudara bisa baca itu dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Dan yang kelima, pengenalan akan Allah itu penting karena hanya melalui pengenalan akan Allah lah gereja atau orang percaya akhirnya menjadi kuat dan teguh. Bahwa kita harus mengakui kita memiliki banyak kelemahan. Kita memiliki banyak keterbatasan. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan terus dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti Daniel ya, di dalam Daniel 11 ayat 32,
dia menuliskan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi Allah yang kuat adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab merupakan sumber kekuatan bagi kita untuk dapat mengenal Dia. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tentu, sekali lagi, kita bisa mengenal Allah karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Karena Allah memperkenalkan dirinya, baik melalui penyataan umum maupun melalui penyataan khusus. Dia sudah memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Tetapi kita tidak mungkin dapat mengenal Allah secara sempurna kecuali ketika kita sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah puncak daripada seluruh penyataan Allah. Yesus Kristuslah yang merupakan puncak daripada perkenalan diri Allah. Dengan mengenal Yesus Kristus, dengan percaya dan menerimanya, dan bertekun di dalam Dia, maka kita dibawa kepada proses secara progresif. Kita akan semakin mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Memang Dia adalah Allah yang transenden, yang maha tinggi, yang tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Tetapi Dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang hadir, yang maha hadir, yang sudah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi juga kita memiliki Alkitab sebagai penyataan Allah yang tertulis, firman Allah yang tertulis. Dan firman Allah ini kita akui otoritasnya karena memang diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka kalau saudara dan saya ingin mengenal Allah lebih spesifik, memang harus dimulai dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, puncak daripada seluruh penyataan Allah. Tapi juga kita harus membaca, kita harus menerima firman Allah yang tertulis, Alkitab, sebagai pedoman, sebagai wahyu yang berotoritas, sebagai kebenaran yang mutlak yang dapat membawa kita kepada iman atau menuntun kita kepada iman, tetapi juga menuntun kita kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya kira ini hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, bahwa kita perlu belajar teologi, kita perlu mengenal siapa Tuhan kita, karena dengan mengenal Dia, maka kita sekali lagi mendapatkan sebuah kepastian, bukan hanya hidup sekarang, tapi juga hidup yang akan datang, bahkan sampai kepada hidup kekekalan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.